Selamat datang di Kurasi, Kultur dan Inspirasi by Aji Mumpung. Karena masalah paling sepuh di sini kan tadi sempat disinggung juga sih, kayak fans sekarang sama fans dulu, apa stark contrastnya itu ada banget ya. Kayak pendapatnya Berat. gimana nih dari Aduh, yang fans mana dulu ya? sama fans sekarang gitu? Mungkin dari fans dulu boleh dari zaman-zaman apa ya itulah teater masih simple dan masih cuman berapa orang yang datang dan masih Aduh. show tiap tiap hari dulu bahkan ya kalau nggak salah masih ada selalu 3 tim gitu kan. Dan fans-fansnya dulu gimana Ya, dibandingin dengan fans-fans sekarang, pendapatnya kira-kira bagaimana? kalau fans sih masih sama ya, maksudnya kalau ya mereka ngidol JKT. Cuman memang bedanya adalah kalau menurut gue tuh ngerasa fans-fans sekarang karena kebanyakan Gen Z yang ketika dikasih tahu itu bebel. Karena itu emang kejadian di kantor gue juga, maksudnya rata-rata kalau Gen Z kasih tahu bebel. Jadi kayak dikasih tahu yang benar malah mereka tuh nganggap apa sih gitu, kayak sepuluh Hmm. sepuh apa segala macam. Ya, kalau menurut gua apa ya bedanya karena kalau dulu lebih mudah ketemu member sih. Kalau dulu ya nggak sih, maksudnya ketemu Bukan itu kalau misalnya sekarang. enggak, kalau dulu kan setiap 3 bulan kita ada handshake Oh event. iya. Setiap tiga Iya bulan ada sih. handshake event, tiap 3 bulan ada handshake event. Jadi orang bakalan oh ya nanti kita bakalan ketemu lagi nih sama member 3 bulan kemudian gitu kan. Kalau sekarang kan jarang banget dan mereka lebih banyak ke event-event yang off air. Dan itu memang mereka cuman perform tapi kita nggak bisa ketemu, kita nggak bisa ngobrol langsung. Loh, Ya tapi itu kan sekarang mungkin. ada Vicol. Nah kalau Vicol ya kayak biasa, maksudnya Vicol itu menurut gue biasa aja sih, kayak tidak menemukan something touch-nya itu apa yang mendekati kita sama member itu. Beda sama ketika kita lagi ketemu pas handshake kan lebih nyambung aja, lebih ada physical touch lah gitu. Iya. Physical touch itu penting banget. Physical touch kayak misalnya lu keluar dari teater tiba-tiba ada high touch, itu siapa sih yang nggak mau nungguin itu, meskipun lu duduk di belakang, lu berdiri, lu pengennya high touch kan, karena pengen Tuh. ada apa, ada apa, ada hubungan lah, bukan hubungan sih, kayak Maksudnya kayak inilah ya, kayak jadi dia tahu kalau oh ada nih orang gitu, iya, akhirnya yang masih penting leaving your mark gitu kayak. dia tahu gue datang teater gitu Iya. nonton. Yang penting dia tahu gua Nah, hidup. iya. Ya, Soalnya ngomong-ngomong high itu touch sih. tuh gue ada pengalaman menarik banget pas high touch tuh sebenarnya dulu. Pas gue nonton teater. Sorry, sorry motong ya bang. Apa? Iya. Cuman kayak gara-gara Nick tersinggung high touch, jadi dulu gue waktu itu nonton setlist ini apa dari Kano Tamini, BNT, tim J. Dan saat itu Oshi gue kebetulan masih Gebi Waro. Oh. Wah. Bukan injak kaki. Terus ini lucu banget. Sudah selesai setlist, kita udah mau ngantri buat high touch, udah ngantri lah ya. Dan udah mulai gerak tuh, udah mulai pada tosong kan ya. Makasih kak udah dateng, makasih kak, makasih kak. Nah, itu gue pas gue lagi ngantri di apa di barisan, gue udah lihat nih, oh Gaby ada di situ tuh di, mau saya dia waktu itu urutan keberapa gitu. Dan lucu aja, pas gue udah mulai mendekat, harusnya si Gaby tuh high touch sama orang depan gue dulu. Cuman dia malah nyerocos, tiba-tiba ke gue, langsung ke gue, Kak Rafael, makasih udah datang. Terus kayak orang depan gue kayak, hah? Ah, Yes. terus kayak ujungnya gue ingat pas gue lagi keluar di teater tuh kayak ada bisik-bisik sama ada sorotan-sorotan mata yang bilang kayak situ tuh dikenal tuh siapa tuh. Padahal cuma kali itu doang gue kayak high touch yang di ini. Jadi nggak enak kayak gitu ya. Jadi Iya. Iya, gue jadi kayak wah kenapa ada tatapan-tatapan yang kayak bentar lagi gue bakal dibunuh nih kayaknya. Udah tiba-tiba atmosfernya terasa berat, padahal tadi habis seneng banget gitu kan, cuman kayak ya udah. Iya sih. Tapi itu kan sebenarnya yang kita butuhin kan. Betul. Ya. Itu yang kata gue bikin dulu orang jadi pengen teateran lagi karena ya itu sih ketemu membernya itu. Iya. Dan Ya. gue setuju sama poin Kak Alam tentang yang physical apa kontak itu, karena walaupun sekarang ada video call, cuman kayak handshake itu apa ya, kayak Punya daya magis sendiri lah gitu ya. iya kayak lu beda aja, kayak sekarang gue sama si Farhan sama si Cemara ya zoom gini, cuman kalau ketemu langsung tuh kan kayak Energinya nambah. beda banget gitu loh, bisa lebih apa ya, lebih dapet aja gitu loh. Iya, lebih fun. Terus ada lagi nggak kira-kira
masalah Intinya mau ditambahin inilah ya. apa itu? Jot, kembalikan high touch ya, Jot ya. Betul. Intinya Enggak, touch. susah kembalikan kayaknya high touch. Karena jujur aja itu salah satu hal yang membuat gue udah jarang teateran gitu Betul. loh. Kayak apa ya? Bener ya. Dan ini kenapa gue jarang teateran ya? Pertama kayak sekarang tuh bingonya nggak bisa bareng. Ah, iya. Oh betul, iya betul. Pertama gue nggak bingo. bisa itu. Gue kan orang yang cukup apa ya? Gue tuh bisa bilang orang yang cukup tidak pandai membangun komunikasi lah sama orang yang Introvert. orang baru, orang yang gue kenal lah gitu. Dan ketika itu di teater sekarang kan gitu kan, kita bersebelahan dengan orang yang baru. kita kenal, Hmm. kita bisa sebelahan sama teman kita gitu. Itu salah satunya kenapa kalau misalnya gue males banget nonton sendiri. Sama Lori aja kadang gue juga males gitu. Nanti juga kita nggak barengan di dalam Iya, gitu. betul. Dan satu lagi itu sih high touch gitu kan. Maksudnya kalau misalnya dulu kan kita kalau misalnya teateran, misalnya kita bala nih paling Bala, belakang ya kan. Iya. Satu kali kita perjuangin kan high touch-nya itu High kan. touch. Iya, betul. Iya Kan betul. buat high touch doang. Iya. 120.000. 100.000 buat high touch aja. High touch. Ya, Iya. besok datang lagi, Wah. kakak datang lagi. Waduh. Gitu kan. Iya kan. Dan ketika itu hilang, ketika kita udah bala, anjir ya udahlah Iya. gitu kan. Kalau bala sekarang ya bener-bener kalau lu nggak kelihatan ya udah selesai. Iya, udah selesai. Betul sih. Member nggak tahu lu Apalagi datang. nggak dapat foto ya. Nah, Lu ngomongin roulette. Udah. Iya kan. Maksudnya gini, meskipun kita nggak dapat foto, setidaknya ada high touch, membernya tahu kita datang gitu. Nah, Ah, itu sih, Si itu member sih. tahu ya bener kayak tadi, bener yang bilang Mas Alam si member tuh bisa tahu keberadaan kita lah di Iya. situ. Hmm. Iya. karena sejujurnya ya ke teater sekarang tuh butuh effort yang gede banget sih. Iya. Kayak capek banget gitu. Capek banget. Capek banget. Ngeliat orang aja capek. Apalagi buat fans baru kan. Apalagi buat teater Fans baru Iya. sekarang tuh cukup memakan biaya banget loh. Biaya banget loh Budget sekarang banget. teater. Daftar OFC, Daftar OFC, terus Iya. daftar teaternya. Belum Iya. tuh kalau misalnya mau roulette, belum roulette, ya kan. ongkos, makan lagi di efek. 500.000 Makan. mah itu. Lebih lah. Iya, lebih. Bisa Iya. lebih itu juga. Berat juga ya. Iya. Iya. Padahal kalau dulu gue inget banget, gue beli DVD apa ya waktu itu ya, lupa. DVD RKJ? konser apa? Oh, konser. Bukan. Terus dapet tiket tuh dalamnya, tiket tuh show. Oh, ini teater. Iya. Jadi setlist teater, dapat foto buat to shoot. Betul. Dan enaknya dulu kita bisa milih sama siapa. Iya. Oh iya. Ya, jadi gue milih sama Gaby waktu itu, mah kayak ya udah no brainer langsung. Nanti iya, bukan tapi high touch lagi, tapi tepuk pundak. Waduh. pundak kanan. Waduh, Kenapa pundak ke kanan? Tuh, oke. Jadi memang bener ya, kayak sekarang ini ibaratnya bingonya tuh terlalu berlapis ya gacanya ya. Udah kayak apa, bahkan Genshin aja gacanya nggak seberlapis ini gitu. Waduh. Ya kan, kayak kita mau teater pertama masih adu verif nggak verif. Setelah sampai teater kita masih adu roulette. Apa Iya. verif roulette gak verif roulette. Terus Iya. habis itu kita masuk teater adu lagi Enggak. seatnya depan apa belakang. Iya. Terus setelah kita mau itu, kalau bisa kita dapat roulette, kita mau foto, kita adu lagi siapa Empat. membernya itu ya. 4 kali Iya. gacanya. Kalau misalnya secara hukum permutasi 2/4 itu berarti. Jadi kayak kacau banget ya. Itu kasino cuy, itu tempat judi itu. Iya, emang judi loh. Makanya renovasinya kan kesannya kayak kasino gitu. Iya. Bahaya. Tapi emang mungkin gue sedikit kali ya nambahin ya. Boleh, Bang. Salah satu alasan gue mungkin akhir-akhir ini kurang nyaman teateran adalah pertama sendiri, kadang-kadang gue sendiri, dan teater itu ya mungkin mungkin yang jarang teater sekarang ya. Teater itu sempit banget sekarang. Sempit Iya, banget. betul. Itu kiri kanan depan belakang bener-bener sempit, lebih sempit dari sebelum pandemi kayaknya. Dengkul ketemu Jauh lebih Holy. sempit. Iya. Dan panasnya tuh terasa, Pak. Panasnya tuh terasa. Udah gitu ya, kalau gue pribadi ya, kadang-kadang pantun, maksudnya gini ya, ini yang menjadi keresahan gue juga. Oh, oke. Itu boleh. Silakan, Lor. Oke, Pantun itu keluarkan. Menurut gue nggak apa-apa. Asal masuk, asal asik, Iya. asal nggak tabrakan. Nah, tapi kalau udah rebutan, gue gak punya kuping ya, gue punya otak gitu ya. Gue mendengar hal-hal yang rebutan kayak gitu hanya mungkin ya, hanya biar dinotis sama membernya, itu gue ngerasa gak nyaman banget. Jujur, gue gak nyaman banget. Kadang-kadang gue kalau lagi pantun gue nunduk ke bawah. Maksudnya ketika pantunnya tabrakan, satu mau pantun, satu mau pantun juga gitu. Iya, tabrakan. Gue Hmm. membernya gak nyaman, guanya pun kayak aduh apa sih nih gitu. Dan ya, Iya. gua pun pernah walk out gara-gara. Dia pernah walk out gara-gara itu. Oh iya, Bang. Dan Oh pantun. iya, wah.
Gue pernah walk out gara-gara. Dan coba perhatikan deh, ketika mungkin beberapa fans lagi tabrakan, coba lihat muka member. Karena itu Lihat muka member. memakan durasi ini. Iya. Karena Apalagi Jinan waktu itu, Pak. Waduh. Tapi itu nyambung sih, Lor. Nyambung, Lor. Jadi kemarin itu kalau nggak salah show-nya Siska itu si Jen kan teriak kan, terus si Siska ngomong, wah bukan ini nanti yang di apa sih namanya, di review apa sih, di review sama JOT, bukan di briefing nanti yang di briefing, tapi gue bukan gue lagi nanti di briefing tapi lu. Berarti kalau ada pantun itu berarti mereka kalau nyita waktu itu berarti di briefing, Cok. Apa overtime itu pasti di briefing sih kayaknya. Briefing. Iya, betul. Iya, kayak gitu. Apalagi dulu, ini gue langsung sebutnya Jinan dulu tuh mukanya bener-bener paling gak enak banget kalau misalnya ada orang yang ketabrakan gitu lah. Barengan. Dan kalau misalnya banyakan ya, sorry gue nyambung ya. Kalau misalnya kegiatan yang selalu berulang dan hampir jeda beberapa waktu itu kayak bosen nggak sih, maksudnya? Iya. Setiap member pantun, setiap member pantun, capek juga. Nggak, maksudnya kita nggak benci pantun. Tidak against pantun, tidak tapi against gitu. Maksudnya beberapa dari mereka pantunnya ada yang masuk. Yang masuk yang bagus gitu ya. FYP juga kan, Bang. Ya kita menyayangkan aja ketika itu ada, maksudnya berebutannya itu loh. Sekarang jadi ajang gitu, jadi ajang lu lomba gitu. Waro gitu, kayak gimana ya? Butuh waro nih gitu. Jadi kayak gitu. Kalau butuh waro panggil Gaby aja. Waduh, ternyata Chris Gaby Waro. Dia ngomong, Rafael ngomong yang datang Chris katanya. Yang datang Chris. Tapi itu fun fact, itu Chris itu salah satu alasan gue kayak ya udah makasih deh Gaby gitu. Ya aduh. Oke, tapi ini mungkin bener ya, ada yang pesan disampaikan di sini adalah segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, maupun jadi kayak seperti berpantun itu oke, karena itu mau gak mau adalah bentuk sastra, cuman balik lagi tidak perlu sampai berlebihan karena haus akan waro. Masih banyak ajang lain untuk mendapatkan waro ya teman-teman di sini. Dan sebagai fans kita bijaklah dalam berteater juga gitu ya, karena kan teater itu harusnya kita datang untuk bahagia bareng-bareng, seru-seruan bareng-bareng, bukan ujung-ujungnya setelah teater malah kita doang yang seneng, membernya kena briefing kan, itu nggak mau dong sebenarnya kan. Kayak gitu. Kalau kayak gitu ntar bubar adanya malah kayaknya JKT48 bisa jadi gitu. Sebelum kita lanjut, ini juga kali ya, sekarang aku mau lempar juga ke para Minda Merendam, apakah ada pertanyaan atau sesuatu yang kepo gak selama ini yang pengen ditanya ke kita gitu, atau setelah mengikuti beberapa segmen ini gitu, setelah aku nanya setelah ini. Dari gue deh mungkin ya. Ini spontan aja kali ya. Uhuin lagi. Ini kan kalian bikin podcast berarti ya, bikin podcast dari uploadnya ke YouTube kan. Nah, sebenarnya apa sih motivasi kalian bikin gini? Wis. Kenapa nih? Ya. Siapa mau jawab duluan nih? Kak Rafael dulu deh. Oh, dasar lu emang anjir. Kan lu udah aman tapi sekarang. Kan lu yang ngajakin. Kan lu udah aman, Tae. Apakah karena waro? Apakah karena apa? Oke, sebenarnya ini tuh ide ini muncul karena apa ya, kayak gue waktu itu sama si Cemara kayak kita lagi Discordan bareng, terus kayak kita ngerasa obrolan Discord ini kayak anjir kita ngebahasnya gila juga ya, sampai terus kayak podcastin apa, kayak ya udahlah kita ini aja ngobrol-ngobrol lucu dan ngobrol-ngobrol ini, kali-kali siapa tahu mungkin ada yang mau denger, ada yang mau ini gitu. Soalnya gue sebenarnya kalau gue sendiri bukan buat ngincer waro atau gimana, lebih karena gue pengen kayak ini aja, kayak bincang-bincang ngomongin tentang seputar JKT, dan kayak beberapa omongannya tuh kadang seru aja gitu loh, bisa sampai menurut gue kayak ini bisa dikontenin lah kayaknya, karena secara natural tuh kita waktu itu pas ngobrol Discord tuh ngalir banget gitu sih. Nyampe gitu. Jadi kayak pas kita lagi ngomongin JKT kayak ini bisa ngebahas sampai misalnya kayak hubungan JKT sama hubungan tentang perang Rusia dan Ukraina gitu, kayak apakah ada kesepakatan gencatan senjata nantinya nih gitu. Lagu dong. Ada kapasitas ikan migrasi. Iya. Persentase gitu meteor. sih. Jadi kayak apa ya? Gue ngerasa ya itu karena obrolan ini seru, kayaknya seru juga kalau kita perkenalkan kali isi obrolan ini gitu sih. Ngerti. Kalau boleh nimbrung ya.
Dan itu juga alasan kuat Mindam Random tuh masih bisa bertahan sampai sekarang gitu, karena kita semua tuh dari awal punya visi besar yang sama lah. Intinya kita tuh pengen nunjukin seberapa serunya ngidol tuh bersama teman-teman gitu. Nah, Dan dulu itu. visi kita selalu itu sih Iya. gitu. Kita tuh pengen nunjukin aja gitu lah. Having fun bareng aja di sini semuanya sama teman-teman yang nonton juga gitu. Makanya apa ya, jujur nih, gua senang banget ketika diundang sama kalian gitu, karena apalagi kalian di YouTube ya. Iya di YouTube. Apalagi kalian di YouTube, maksudnya gue tuh sekarang ngelihat walaupun udah banyak ya konten creator dari berbagai sosial media, Twitter, TikTok, semuanya. Tapi gua ini mungkin cuman gua aja atau gimana? Gua ngerasa di YouTube ini kayak di lapangan ini kayak nggak sebanyak lapangan sebelah gitu. Iya, iya. Betul, betul. Ya, Betul. dan gue ngelihat kayak kayak di lapangan sebelah tuh seru-seru banget gitu. Iya. Orangnya banyak, Orang gitu kan, banyak. bisa ngelihat Iya. ini. Iya. Ketika di YouTube ya paling ngelihat beberapa orang doang gitu kan. Dan ketika kalian nih yang mulai juga di YouTube, gue seneng jujur gitu. Maksudnya kita juga ada temennya lah. Iya, betul. Iya. Dan ini tuh kayak apa ya? Itu ngingetin gue kayak dulu kalau kalian misalnya tahu ya, fans-fans yang dulu mungkin tahu ada YouTube series juga namanya Idol JKT. Oh iya, iya. Oh iya iya. Tahu. Tahu bang, tahu bang. Ya itu mereka salah satu inspirasi gue juga. Karena sebelum Mindam Random cerita ya gue nontonin mereka gitu. Ya mereka pernah bilang ke kita juga, ya kita tuh seneng ada kalian gitu. Iya. Karena biar orang-orang tuh nontonnya nggak cuma kita doang, Iya. tapi ada opsi lain, kalian juga bisa ditonton juga sama mereka. Dan gue jujur seneng kalian ada di YouTube lah gitu. Semangat gitu ya. Iya. Aku terharu bang. Aku terharu bang. Iya. Jadi lucu ini memang ibaratnya the cycle continues ya. Iya. Kayak kemarin Bang TG dan Bang Midam Random semua yang dibilang, "Woi, gue seneng ada lu di YouTube," jadi rame. Dan sekarang Iya. Sekarang giliran dia Bang Midam bilang Random kita. yang, "Woi, gue seneng ada lu di YouTube." Iya, iya. Ya, jujur. Iya. Aku yang terima kasih loh bang. Ya kita juga. Aku yang terima kasih. Gue senang sama orang yang terima mau kasih. maksudnya mau memulai, mau berkarya gitu. Iya. Jadi nggak gitu-gitu doang gitu. Tuh. Ya. Ya itulah. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada gue bakal lanjut nih. Tuh masalah Boleh. tuh, masalah mana? Masalah. ada. Oh ya. Enggak. Aman. Lanjut. Oh aman. Berarti udah Lanjut, minum pil, Kak udah minum Rafael. pil juga ya. Oke. Oke. Jadi ini mungkin kan melihat akhir-akhir ini JKT48 ini lagi sangat booming-boomingnya ya. Sebenarnya lagi peak-peaknya banget gitu ya. Kayak dibandingin, bahkan sebenarnya gini, gue sendiri, gue pribadi mikir tuh JKT48 boomingnya itu sekitar tahun lalu, karena itu tiba-tiba konser yang di Semarang gitu kan, terus kayak tiba-tiba mereka emang naik banget aja namanya gitu. Ya. Tapi ternyata gue salah. Ternyata tahun ini lebih booming lagi dibandingin tahun lalu. Betul. Dan dari situ muncul juga kan ternyata fans-fans baru ya, Wota Jalur macem-macem lah itu ya, Wota Jalur ini itu. Tapi ini mungkin gara-gara tadi sempat keluar, tadi udah dibahas sama Bang Lur sih, ada sedikit keresahan tentang fandom sekarang, contohnya adalah pantun ya. Cuman kalau dari Mas Alam atau dari Bang TG sendiri, keresahan-keresahan apa aja sih yang dirasakan terhadap para Wota baru ini gitu loh, yang mungkin yang mereka itu beneran baru tahun ini banget ngikutin JKT gitu ya. Kayak contoh gampangnya deh, kemarin ada tentang kasus Kabesha, terus ada tentang kasus dia itu tepuk pundak kanan gitu kan. Jadi mungkin kira-kira apa gini, kira-kira keresahan, dan mungkin boleh juga ditambahkan apakah ada sedikit kayak kiat-kiat atau tips-tips atau pesan-pesan buat teman-teman semua yang menonton mungkin di sini ya, kira-kira supaya kita itu bisa menjadi fans yang baik gitu juga ya. Selain kita bisa menikmati JKT48, kita juga bisa mengapresiasi JKT48 gitu, dan bisa mengapresiasi kerja keras para member. Gitu sih. Jadi kira-kira mungkin mau dari siapa duluan, bebas. Coba dari gue dulu ya kali ya. Gue kalau misalnya kiat-kiat agak berat juga. Soalnya gue tuh kayak kesannya tuh nggak mau menggurui gitu loh. Kayak misalnya gue tuh nggak mau kayak gue ngasih saran seolah-olah cara ngidol gue tuh paling benar, nggak juga gitu. Iya. Nggak juga. benar. Mungkin gue bakal cari keresahan kali ya. Kalau keresahan gue Keresahan tentang fandom sekarang adalah
ya kita tahu fans sekarang tuh banyak banget datang dari jalur mana aja, banyak banget. Mungkin apa ya? Kenapa mereka bisa melakukan hal-hal yang kemarin rame lah gitu, ya kan? Mungkin karena mereka tuh kagak mau nyari tahu aja gitu. Mereka tuh nggak mau nyari tahu Kabesha itu sesakral apa, gitu kan? Budaya fandom ini tuh Dulunya gimana? dulunya gimana kita tuh fans-fans dulu tuh menjaga Eksklusivitas. itulah Iya, intinya. ya. Menjaga privasi member gitu kan. Karena yang gua ngelihat sekarang adalah fans-fans sekarang tuh kayak berlomba-lomba untuk engagement mereka gitu, Iya. konten. Yap. Karena semudah itu, Semudah itu. apalagi TikTok. Yap. Karena TikTok itu semudah itu gitu. Orang tuh bisa mendapatkan engagement, bahkan apa ya, nyolong konten orang gitu Bang. Itu salah satu yang paling gua sayangkan aja sih. Karena Ya, banyak betul, banget gua lihat content creator TikTok gitu kan. Mereka tuh kayak pakai footage orang lain gitu tanpa ngasih kredit. Ketika ditegur juga apa? Search from Twitter. Iya. Kayak maksudnya Maksudnya apa? segitu susahnya kalau nulis nama orang yang apa punya video itu gitu Iya. kan. Maksudnya nggak apa-apa lu ngupload footage orang ke TikTok, misal dari Twitter ke TikTok, itu kan membantu orang yang punya footage juga. Kalau Iya. misalnya dikasih sumbernya kan, Iya. oh ini video dari ini nih, oh ternyata si ini tuh suka nge-fan camin member nih gitu kan. Ah. Itu kan jadi terbantu juga. Iya. Dan ini tuh kadang content creator TikTok nggak ngasih kredit itu. Iya. Dan itu kan jadi apa ya, nimbulin masalah kan. Betul. Ya kan. Dan ya itu sih, orang tuh kebanyakan sekarang berlomba-lomba aja buat punya konten lah, konten eksklusif. Sehingga mereka tuh kagak mempeduliin privasi member. Orang di tour kemarin aja deh banyak kan. Orang tuh Ya. mungkin kita tuh dulu, gua nggak tahu ya. Iya. Mungkin kita tuh dulu apa ngedeketin member sedekat itu ya kayak Takut kadang-kadang. takut gitu, takut ya. apa ya, Suka. kayak ngeganggu banget privasi mereka lah. Iya. Kemarin kamera disodorin ke muka member kayak Di kamar mandi. di kamar mandi. even Ya. bahkan diikutin di kamar Ya mandi kan. Allah. Maksud gua demi konten member baru keluar kamar mandi langsung Langsung ada kamera. diginiin kan. Kayak maksud gua kan ya gimana ya? Tolong ngerti juga, tolong lebih ngerti lagi lah, lebih peka lagi terhadap privasi member Iya. gitu kan. Maksudnya kalian kan maksudnya JKT udah cukup baik loh ke kita, memberikan kita berbagai macam media buat kita interaksi sama member. V-call, meet and greet juga kemarin baru jalan. Iya. Ada teater, Iya. ada sekarang juga lagi banyak event off air. Itu kan showroom di mana kalian bisa interaksi sama member. Masa udah segitu banyaknya masih kurang juga? Kalian harus apa ya? Segitu pengen banget di notice gitu. Iya. Kan banyak maksudnya kan banyak kan tadi media-media buat kalian di notice gitu kan. Lebih peka aja lagi sih sama privasi member gitu. Kemarin Ola juga di podcast agak lain kan ngomong kan kemarin. Oh iya, betul. Ya kan. Kalau Yang misalnya fans real itu. yang bener-bener fans yang itu asli. pasti tahu privasi member itu. Pasti mereka ngejaga privasi member gitu. Tahu lah Batasan-batasannya. batasan-batasannya. Tahu batasan-batasannya gitu. Ya mulai apa ya? Ya gua ngeliatnya sih sekarang gitu. Intinya banyak orang berlomba-lomba buat punya konten lah. Lebih brutal lah sekarang. Iya gitu. Makanya ya itu karena dibutakan dengan konten itu. Iya. Jadi orang yang nggak peduli lah. Lu mau risih mau apa gitu. Yang penting gue di notice. Iya betul. Yang penting bisa jadi konten. Ini bisa jadi konten. Nah, salah satunya itu mungkin ya. Iya. Nah kalau kiat-kiat sih gue nggak mau terlalu ini ya. Ya apa ya? Gue juga nggak mau terlalu menggurui lah kesannya lah. Gitu intinya. Balik lagi mungkin sadar diri lah ya. Kayak gitu. Itulah ya. Cara ngidol gue kata orang lain mungkin kayaknya harusnya nggak gitu deh bang. Iya. Kayaknya pembawaan gua di YouTube atau streaming harusnya nggak kayak gitu deh bang gitu kan. Iya sih, betul. Menggurui lah. Mungkin sebenarnya gini kali ya, yang kayak ya kalian mau ngidol bagaimanapun itu oke, cuman tahu batasan lah ya, kayak tahu batasan dan jangan sampai itu menjadi mengganggu gitu lah ya. Ya apalagi mengganggu membernya ya. Betul. Karena member nggak bakal speak up ketika itu belum benar-benar parah gitu. Iya. Iya kan gitu. Misalnya sampai ada yang apalah kayak misalnya
Bahkan yang tepokan itu aja nggak speak up loh member. Iya, si member Oh, nggak iya. ngomong apa-apa. Iya, itu kan kita tahu dari Wota kan. Iya, karena mereka nggak enak, Gak enak. nggak enak sama fans-fansnya. Ada aturan perusahaan yang nggak bisa lu ngomong Iya. sembarangan gitu. Iya gitu. Betul juga. Jadi Betul juga. mungkin fans-fans sekarang tuh berpikir si membernya aja nggak risih. Karena mereka nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong Gitu. mereka itu. Kalau mereka ngomong Itu banyak banget sumpah. Pasti banyak. Banyak Pasti. banget. Udah hari tiga, kali ya, udah tiap 3 hari. episode podcast kayaknya tuh kalau misalnya Iya. mereka ngomong. Mungkin ada grup sendiri kali nanti tuh. Iya. Iya pasti banyak banget dan itu kan nanti Gitu. fans mereka jadi hilang Iya. kan gitu. Itulah intinya. Ya mungkin tuh lanjut ke Salam. Mas Salam gimana? Salam. Tadi sih gue sedikit nyambungin sebenarnya udah dijelasin sama Udah, Samin kan. Nyambung maksudnya kalau lu mau di notice sama member nggak perlu cari konten dan segala macam. Sebenarnya ketika lu nge-tweet atau nge-DM member di Instagram, Iya. itu dia baca sebenarnya. Itu dibaca sama member. Cuman memang mereka nggak bisa jawab dan mereka nggak bisa balas. Cuman mungkin ada beberapa member akan balas biasanya nge-tweet dan segala macam ketika lu nanya lagi apa ini aku lagi ini. Sebenarnya member-member itu secara tidak langsung itu tahu kalian, tapi memang kalian tidak ada bukti bahwa mereka itu lagi ngelihat misalnya lagi ngeliatin profil kalian, ngelihat tweet-tweet kalian seperti itu. Itu aja sih kalau untuk notice. Sama ya sebagian besar udah dijelasin juga sih sama Samin kan. Tapi kalau misalnya gue nggak bisa menggurui orang, lu harus ngidol kayak gue, lu harus ngidol seperti ini dan segala macam. Tapi kalau ditanya bagaimana cara gue menurut gue adalah gue nganggap sebagai member itu adalah orang yang gue sayang, mau dia adik gue, mau dia kakak gue, mau dia pacar gue, anggaplah seperti itu ya. Ketika dia sedang kerja, ya kita harus ngedukung dia. Tapi ketika dia sudah tidak bekerja, maksudnya itu dia punya aktivitas yang memang dia mau laluin, misalnya aktivitas sehari-hari, makan lah, belanja lah, jalan-jalan lah, itu gue nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya ya udah itu kayak kegiatan sehari-hari dia buat nyari hiburan gitu. Jadi gue nggak mau ganggu, kayak ibaratnya gue mau menjaga keluarga gue dari itu. Jadi ketika dia kerja ya gue iniin dia, tapi ketika dia lepas pakaiannya, maksudnya bukan lepas pakaian sih, jadi bukan membawa JKT, dia lagi pakai baju biasa, lagi jalan-jalan, ya itu seperti kita bukan orang-orang siapa-siapa biasa lah gitu. intinya lah ya. Iya. Kita bukan siapa-siapa. Ya mungkin maksudnya masalah mungkin ketika kita di di dalam ruang lingkup event JKT kayak teater atau segala macam, disitulah tempat kita buat mengekspresikan dukungan kita gitu. Betul. Kan lu mau pantun, lu mau neriakin si member, lu mau otage apa segala macam. Oh iya. Ya lakuin di dalam ruang lingkup event JKT48. Event itu JKT. Dan ketika udah di luar, ketika itu udah selesai, maka kita udah nggak punya harusnya mungkin menganggap dia sebagai orang biasa. Iya, orang biasa aja gitu. Hargai privasi mereka juga gitu kan. Maksudnya ya udahlah, udah cukup. Mungkin ya oke lah kalau misalnya say hi doang, say hi, halo, iya. Hai tuan ya, itu nggak apa-apa ya gitu nggak apa-apa gitu kan. Iya. Nah, tapi ketika itu udah kayak kemarin lah, moto-motoin di depan lobby, mereka lagi makan ditungguin, ya kan, itu udah kayak udah apa ya? Kayak dulu gak gitu banget deh, makan sampai ditungguin gitu. Iya, kayak dulu ya udah aja gitu. Dulu gue tapi gue dulu kalau makan sering ditungguin karena lagi ngantri aja. Boleh. Ini coming from behind banget Boleh. Ditungguin sama abang ya. Ini orang makan lama banget gitu ya. Iya, tapi maksudnya sekarang ini gue takut sampai kalau makan ditungguin, gue takut disamperin lagi sampai ke rumah. Kenapa? Iya, itu sih. Ya, itu sih. Membernya. Bener. Oh. Kasian. Oh iya sih. Karena sekarang banyak juga mungkin fans-fans tuh yang kayak sampai nyari tahu teman-temannya si member siapa. Iya. Sampai ngupload konten, maksudnya ngupload postingan dari temennya si member gitu. Kegiatan mereka di sekolah atau di kampus mereka. Ini gue baru tahu nih. Iya, sampai segitunya loh. Membernya ngapain sekarang kan gitu. Iya. Nanya ke temennya. Iya. Itulah balik lagi ya. Orang berlomba-lomba sekarang buat punya konten eksklusif. Tapi satu keresahan sih mungkin yang bikin gue baru-baru ini kayak apa sih gitu ya. Jadi konten-konten bener apa kata lo nih? Overthinking sih.
konten overthinking, konten-konten yang sebenarnya belum terjadi, tapi kok udah dikontenin sama mereka. Iya. Bener apa kata Iya, Samin? iya. Kadang-kadang ya di TikTok ya mungkin ya, konten-konten kreator TikTok ini kok bisa pikirannya bisa mendalui si member ini gitu. Padahal si member Nah. nggak mikir itu. Iya, kok kejadiannya lu bisa tahu, kok bakal begini gitu. Padahal si member aja belum tentu begitu kan gitu. Nah, Misalnya Si membernya si A lagi nggak deket sama si B, si B wah pasti lagi marahan. lagi gitu. marahan. Ya Apa emang Allah. nggak ketemu Iya. aja ya Nggak ketemu, jadwalnya ya. jadwalnya Iya. nggak ketemu. Jadwalnya nggak ketemu aja gitu. Terlalu overthinking dibikin gimana? Iya. Lebay banget gitu. Apa sih gitu Iya, kan? kayak kok situ kayak udah paling tahu banget gitu Paling sama tahu kehidupannya gitu. itu ya. Ya itu Iya. gue setuju Paling sih tahu dan gue perasaan member gitu. iya. Sama kayak itu pas lagi showroom ditanyain member lain itu showroomnya siapa? Nah, iya, keluar Ini lagi tuh kan pertanyaan misalnya gitu. showroomnya Shani terus nanyain Gracia mana Feni? Lah lu ke showroomnya Gracia sama Feni aja sono. Emang Iya. mereka Itu serumah gitu. iya sih. Iya. Itu kayak itu gua pun kalau Iya. misalnya kayak apa ya, misalnya lagi Lagi live stream streaming. sendiri lah gitu kan. Iya. Misal kalau suka ditanyain ada yang nyepam atau apa, kok nggak bareng sama yang Bang lain, Lori bareng gitu. lain gitu kan. Gua aja suka Risih ya? risih gitu. Risih. Kenapa sih nggak fokus sama gua dulu gitu kan? Iya. Gimana member yang ditanyain segitu banyak orang gitu Iya kan. benar. Si ini mana, si itu mana. Padahal orang kan member maunya kalian tuh fokus sama dia dulu. Hargai gitu ya. Iya. Hargain lah. gitu. Hargai. Tuh, itu ya sih itu gue soalnya sempat sekali itu pas gue lagi nonton showroomnya Vioni itu komennya banyak banget yang nge-scam kan nge-spam Sam. ini apa Freya mana karena waktu itu Freya tiba-tiba lagi naik daunnya gara-gara Oh, yang soal meme TikTok kan. Nah itu pertama kalinya gue ngelihat apa Vioni tuh bisa sewot di showroom gitu loh. Kayak Galak gitu ya? iya Galak. kayak tiba-tiba kayak ini pokoknya ini showroom gue, ini showroom apa Vioni JKT48. Kalau kalian mau nonton Freya ya kalian tanya sama Freya gitu, tanya kalian DM Freya ini. Nah kayak gitu. Biasanya, padahal kan Vioni sebenarnya orangnya nggak kayak gitu ya, kayak harusnya Iya. biasanya kan pembawaannya tuh di showroom ya yang biasanya chill lah dia dan lah. ini. Tapi ini pertama kali gue ngeliat dia sampai sewot gitu sih, jadi kayak itu ya ini himbauan ya buat para kalian mungkin balik lagi tolonglah sedikit lebih bijak dalam berinteraksi dengan member juga dimanapun Betul. ya, baik di showroom, di FX ataupun kalau misalnya tiba-tiba kalian lagi ketemu di mana, Ya betul. tahu diri aja sih, tahu diri Iya. dan kalau misalnya kalian gak yakin harus ngapain, tanyalah kepada para senior atau para teman-teman kalian yang mungkin sudah lebih Ya. Tahu. senior ya, lebih tahu bagaimana cara kita berinteraksi dan menghadapi member gitu kali ya. Ya. Tapi ini ya mungkin bukan yang lain. Ini bukan larangan ya, ini imbauan aja gitu. Ini menurut kami aja gitu. Bukan kami menggurui ya, bukan. Betul. Biar kita sama-sama enak, kita di sini nyari hiburan guys. Nah, Ya. Betul. Oke, Kita di sini nyari hiburan. gue mau ngambil sesuatu dulu, mungkin gue serahin sebentar ini ke Farhan sama Bang Cemara. Gimana nih? Langsung dilempar, Sebenarnya langsung gue ada dilempar gitu. pertanyaan yang OT sih. Oh boleh, Kacamata. Yang tadi tuh. Apa? Ya. Gue penasaran aja tuh si Bang Lori waduh. gimana tuh? Tiba-tiba Apa tuh? ada GA gitu kan di mention. Wah, kaget ya, iya. Oh, Anda. Oh, Iya. Sebenarnya ini Tersangkanya pertanyaan nih, terakhir Kacamata pengen gue nih. tanyain, Pak. Mungkin Alam nggak tahu kali ya. ya gimana? Apa? Jadi memang kemarin tuh gue agak kaget ya. Ini yang pas tubir-tubir masalah wata-wata streaming atau apalah itu semua. Oh iya. Terus tiba-tiba ada yang bikin GA buat nyemangatin kita lah sebenarnya. Iya. Nyemangatin kita supaya biar semangat lah kontennya gitu-gitu ya. Sebenarnya gue juga kaget. Anjing, kenapa gue ya? Apaan sih? Dimension lu ya. Jadi iya, jadi kayak bikin GA coy, nyemangatin gue gitu. Padahal lu ya. Padahal sebenarnya gue biasa aja. Tapi Nyemangatin gara-gara apa sih? Gue nggak gara-gara paham. waktu itu yang Gara-gara ini cuy, apa banyak streamer gitu yang apa menggunakan privilege katanya temen maksud temen member kayak gitulah gitu. Oh, iya. Foto bareng segala macem gitu. Terus ada yang bikin kayak katanya respect sama random. Wah, gue sebenarnya itu agak nusuk juga takut. wah sampai segininya ya gitu ya. Sampai segininya disemangatin ya karena memang kalau dibilang tulus ya sebenarnya Minam Reno ya cukup tulus lah ngidolnya ya. Selama ini Cukup Lord, cukup. Cukup tulus. Karena memang selama ini yang kita lakukan di apa ya di fandom ini ya khususnya bikin konten-konten gini ya tidak ada tujuan tertentu lah.
dalam tanda kutip ya, tidak ada tujuan tertentu, kita murni bikin konten, mau diapresiasi, mau nggak diapresiasi, nggak apa-apa gitu. Nggak mau macem-macem lah istilahnya gitu. Kasih lurus-lurus aja. Gitu Tapi sih. jujur ya, gue tuh sekarang lagi Apa bikin PR? Ya. maksudnya lagi bener-bener kayak seneng banget ketika ada mungkin fans JKT48 yang lain Iya. kayak mention Mindam Random gitu, Bang semangat terus ya nontonnya Semangat, gitu. iya. Itu bahkan buat gue ya sekarang ya di fase ngidol gue sekarang, Iya. buat gue apresiasi dari fans fans. JKT48 lain itu bahkan menurut gue lebih daripada apresiasi member gitu. Betul. Iya, Betul banget. karena apa ya mungkin kita ngerasain lah betapa susahnya gitu konsisten sampai sekarang dari Betul. 2016 gitu Betul. kan. Dan ketika masih ada orang yang nontonin kita tuh kayak anjir, kayak mereka tuh berharga banget lah gitu Iya, kan. betul. Gue tuh gak pengen kalian berhenti nontonin kita loh. Nah. Ayo dong seru-seruan terus dong gitu. Makanya Iya. gue tuh seneng banget ketika mungkin ada beberapa yang ada postingan apresiasi buat kita gitu, atau bikinin kita kemarin kayak Gambar. bikin Foto. gambar, foto atau segala Ya, macam. GA nih termasuk. Iya, GA yang kemarin juga. Ya, Oh, makasih. baru Tapi tahu. ini eksklusif nih. Iya. Apa tuh? Terus apa nih? Jadi sebenarnya GA itu tuh diadakan yang nggak ada tujuannya sih, kayak emang gue waktu itu nyari aja kayak ini kenapa streamer rame banget sih lagi dibahas mulu gitu. Jadi gue Iya. mencari YouTuber yang beneran JKT gitu loh. Makanya gue ngadain GA. Dan waktu itu kurasi ini tuh bahkan belum keluar gak sih Ya, proposalnya? belum masih itu masih gue sendiri yang konsep kan. Iya. Masih belum gue floorin ke orang-orang podcast Aji Mumpung gitu. Kalau gue mau bikin segmen gitu. Terus kebetulan kayak, Itu sih. gue habis GA Lori nih, gue DM apa gitu. Iya. Sesuai nama ya, kita Aji Mumpung abis sih itu sebenarnya. Mumpung lagi GA, sekalian aja collab. Ya, Iya. tapi thank you banget loh itu, kita merasa Iya. terapresiasi banget sih Diapresiasi lah. karena ya akhirnya bukan akhirnya maksudnya ada loh orang yang notice kita gitu di antara stream. Alhamdulillah. Karena memang jujur aja ya, gua pun ngerasa ya sebagai orang, misalnya sebagai anggota Mindam Random, kita tuh nggak gede. Kita tuh nggak sebesar yang lain lah gitu. Tapi ya kita mencoba untuk konsisten sih gitu. Konsisten dan ya tulus lah untuk menjalankan. Terus ada yang apresiasi, wah senang banget. Gitu. Ya karena ya kalau boleh cerita cepat ya sedikit Iya. ya, karena sekarang mungkin kerasa banget sih bedanya dari 2016 sampai mungkin saat JKT48 sudah mulai menerapkan streaming ya. Iya. Itu kerasa banget sih, maksudnya perubahan dari segi viewers ya gitu ya. Iya. Mungkin dari 2016 dari pertama kali Mindam Random terbentuk sampai sebelum ada streaming, orang-orang tuh kadang kalau ke YouTube nyari JKT48 itu kadang salah satu tontonannya tuh kita lah gitu kan. Maksudnya orang-orang tuh kayak nontonin konten-konten dari kita gitu. Tapi sekarang ketika streaming udah mulai ada, orang tuh ke YouTube ya nyari re-uploadan streaming gitu. Ya gitulah intinya. Dan makanya ketika gua bisa masih diapresiasi sama fans-fans JKT48 yang lain, ya itu gua itu semangat banget gua sih. itu yang masih jadi bensin gua buat betul konten sampai sekarang sih, masih bisa bikin gua konsisten sampai sekarang itu. Iya. Oke. Apalah Waro member. Iya kan? Bener-bener. Serius ya. Ini sumpah demi Tuhan ya. Apalah Waro member. Iya. Apalah Waro member daripada Iya, maksudnya iya, tapi kayak ibaratnya kayak enggak, bukan maksudnya ini, maksudnya kalau Waro member nggak terlalu menurut gue sih pribadi nggak tahu yang lain. Kayaknya nggak terlalu penting sih sekarang, karena gue juga. Kalau ditanya di fase ngidol kita sekarang mungkin ya. Gitu. Udahlah gitu kan, Waro member. Tapi kalau dari ada apresiasi dari orang lain tuh kayak, wah itu ngena banget. Tuh kayak surat cinta tuh bener deh. Waduh. Surat cinta. Surat cinta. Apalagi kalau di kemarin kayak buatin foto video itu gue simpen tahu makanya biasa kadang kayak misalnya gue lagi buat konten di TikTok kan, gue juga beberapa kali gue kadang masukin gambar-gambar yang mereka buat gitu, karena gue suka banget gitu. Iya, maksudnya kan fans JKT48 ada loh yang mau meluangkan waktunya buat bikin artwork buat kita loh. Iya. Buat kita. Istilahnya buat video lah, apalah. Muka binturong ini. Ganteng kagak. Kaya kagak. Tinggi kagak. Gua tidak seputih Syani, tidak semanis coklat Sembut Sutra. Iya. Digambarin sama dia.
Gila kan? Iya, maksudnya panutan juga Iya, pinter pinter kagak. kagak ya. Iya. Ya, alim doang lah sedikit. Alim. Gue sering gereja, lagi sering gereja. Weh. Gue nggak sering sholat, gue sholat mulu. Sholat mulu ya. Lu sholat pas ada masalah doang. Betul. Ya, itulah ya. Oke. Nih, sebelum kita lanjut mungkin cek dulu durasi gimana durasi? Kayak udah 2 jam. Iya, kita nggak nyadar tahu udah Oh, ngobrol iya. banyak. Karena seru cuy. Sejam Iya. 40 menit lah ini. Ya udah, berarti Kan kita jam genepin 8-an sampai- kan mulainya. Iya, Hmm. mungkin genepin Bikin- sampai 2 jam kali ya biar. Bikin 2 episode. kalau 2 episode Dua episode. gitu loh. Boleh. Iya, paling kita split kayak jadinya ya. Iya, iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Heeh. Oke, mungkin ini gue mau lanjut lagi nanya. Ini Hmm. satu hal yang sebenarnya dari tadi kita belum sempat bahas juga nih. Apa tuh? Jadi kan JKT48 inherently adalah sebuah seni lah ya kan? Ya. Kayak mereka tuh performing arts dan ada musik dan juga ada teater. Yep. Ini dari abang-abang Mindam random semua sekalian nih kira-kira favoritnya di JKT48 dalam boleh setlist, boleh lagu deh. Oh, Kira-kira apa ya? Dan mungkin boleh cerita juga kenapa bisa itu jadi favorit. Itu berarti boleh setlist, boleh lagu, bahkan boleh MV juga gitu. Itu Mas Alam banget ini pertanyaan. oh coba nih Mas Alam Mas gue ya Alam banget Oke, ini. boleh. punya jawaban. Boleh, Udah boleh. pasti punya jawaban dia. dari lagu favorit, Iya. dari setlist favorit. Tapi tolong satu aja ya Mas ya. Gue tahu banyak, cuman satu aja. Satu aja please. Cuman apa ya, kalau misalnya mau ditanya apa momen ya, kalau paling banyak momen sebenarnya di setlist Teater no Megami sih. TNM. Oh. Iya TNM. Jadi kalau Wah, itu setlist Teater no seru Megami, itu. iya. Gue inget banget dulu itu kayak misalnya gue nunggu itu ada momen di mana Melody dan Friska itu ada di satu setlist itu. Hmm. Dan seneng aja dulu kalau dulu ya. Oh, bukan jadi cerita jeleknya sih sebenarnya. Dulu kan waktu Teater no Megami itu suka pas hari kerja itu suka cuma sampai 4 row doang, 4 row atau 5 row doang. Hmm. Oh, sepi Jadi ya? enak. Iya sepi, Iya. jadi bisa milih kursi di mana nih gitu. Iya. Enak banget. Jadi Seru momen banget kayak, sekarang mah. wah gue tahu nih. Gue harus milih hijau atau biru nih gitu. Bingo hijau atau biru Oh ya karena dulu masih biasanya hijau atau biru member betul. kita Oshi kita ada di sini nih. Oh, Itu kita jadi ada di kayak blockingan mana iya ya? blockingin Iya. mana. Nah itu di setlist Teater no Megami itu terbaik sih. Oh, lagu. Lagu Les. lagu mah banyak sebenarnya. Satu aja. Satu aja. Itu aja. Sabar ya Pak, Iya. maaf ya Pak. Apa kalau lagu mungkin ya favorit bukan Flying Hack ya. Aduh. Hai. Flying Langsung High. menyerang. Nasional loh. Gue Kalau internasional. gue sebenarnya lagu favorit gue itu di apa single keduanya JKT48. River. Apakah kau melihat mentari senja? Oh, Itu favorit. Oh iya. Yuhi Omiteruka. Iya, karena gue anak senja banget, Waduh. banget. Wes, anak senja banget. Makanya lagu Green Flash itu keluar, gue senja banget tuh Green Weh. Flash. Wes. Apakah kau melihat mentari senja gitu? Oh, kirain Green Flash kayak gua banget gara-gara dulu senternya Paruru. Oh, bukan Paruru, Bukan ya dia ya? bukan. Iya, si Oh, iya. Yukirin sama Koji Haru. Oh, ikirin sama Tahu Kojiaru banget. ya nih. Kirin siapa? Kawat. Ya, ada lah. Respect. Gue taunya. Tapi gue ada satu momen yang dimana gue seneng banget event. Oh, apa tuh? Apa tuh? Event menurut gue event yang paling seru selama ini selain konser JKT ya. Itu yang pas AKB sama JKT bergandengan tangan. Oh, kau Yang bergandengan di Kokas tangan ya? bersama kakak ya? Kokas, betul. Iya, Bergandengan di tangan di Kokas. Ip, tangannya Ip. Tangannya Tangan Ip. Gue nggak tahu itu tangannya. Oh iya tangannya Ip dulu ya. Katanya tangannya Ip. Tangan Ip. Katanya tangannya Ip dulu. Hmm. Itu momen sih, maksudnya kayak kapan lagi gue bisa ngelihat member AKB48 depan mata gue gitu. Oh, Karena yang I biasa see. ngeliatnya di TV gitu kan segala macam. Iya. Itu Wah, sih. kapan ya aku juga bisa ngelihat Nogisa ke depan mata? Kapan ya? Aduh. Kapan ya? Yuk. Jepang kok. Eh. Kan ada di sana ke Nogisaka dulu aja.
Aku kalah verif terus nih Bang, udah apply konser 10 kali lebih. Waduh, susah ya. Iya, sementara Susah member itu ya? JKT kemarin pas ke Jepang mereka kayak dengan santainya, oh aku nonton Nogizaka di apa Anjay. Nagoya kayak Mohon maaf, saya buset. tuh Mohon maaf ya kan itu orang dalam. Orang dalamnya kenceng Jatah, gitu ya. jatah preman. Agensi kan. Iya, jatah Sony Music itu fix. Ya udah nonton Sakura Zaka aja. Wah Bang, jujur itu lebih susah lagi Bang. Lebih susah lagi ya. Lebih susah lagi. Oh, lebih rame Lebih apa Sakura. ya? Lebih tersegmentasi lagi soalnya ininya. Oh. Iya. Pensel dan itu ya. Lori dong. Apa? Nontonnya Up Girls dia. suka. Weh. Hey! Ini juga dua suka up girls nih. Si Kacau Jangan sama gitu, Rafael. Gua kaji banget. Kaji Natasha Angeli. Oh, Kaji lah dulu. kaji. Kaji. Kakaknya Kalau aku sih sukanya menarin-narin ya. Menarin-narin. Narin, lagi banyak tuh narin-narin tuh. Oke, itu tadi. Terima kasih Mas Alam dengan setlist favoritnya Teater no Megami dan juga lagu kesukaannya ternyata ini ya. Pakai Kau Melihat Matahari Senja. Waduh. Mungkin kalau dari siapa berikutnya yang mau? Gue deh. Lori. Gua kalau Setlist apa? Setlist. setlist ya. Ayo setlist apa tuh? Sebenarnya gue suka Tadaima sih. Tadaima. Oh, Tadaima. Gue juga suka Tadaima tuh. Itu idol Oi. Koyo. Iya nih. Oh, itu ya dia. Orang tahu. Tadaima itu. Gue kehadiran 380 kali. Gue nggak tahu setlist. Blok. Ya Allah. Iya ya Pak, Idol Noake ya. Idol Wajar. Noake ya. Karena ada boneka apa tuh? Boneka teddy bear. Boneka teddy bear. Oh, Tadaima. Ada lagunya. Boneka teddy bear mah Tadaima. Tadaima. Tadaima Pak Idol nih. Gimana nih? Boneka teddy bear itu Tadaima. Bang Tege Tadaima tolong tuh lagu bantuannya. pertamanya yang Tolong tap dance. bantuannya. Oh, nggak sih? mungkin maksudnya Lori. Maksudnya Lori itu boneka yang dipegang kali. Yang dipegang. Iya, Iya. Yang mana sih lo? Jadi gini loh. Jadi kalau Tadaima itu ada judul lagunya boneka teddy bear. Tapi kalau Yenye itu ada yang pegang Teddy boneka. bear, Jadi iya. mau yang pegang boneka teddy bear atau judul lagu. Kalau idol Noyoake, yang marching band. Yang marching band. Yang mana nih? Ah, Anjir lucu Coba banget. pigmen bang. yang marching band idol Noyoake. Oh ya udah itu. Yang pegang boneka nggak ada di situ. Nggak tahu kan lupa udah lama. Ada Leoyake yang pegang boneka. Iya. Ada Leoyake yang pegang boneka. Hmm. Boneka teddy bear itu judul di Tadaima. Krismon sedang melanda Indo. Nah itu Oh, Yenye. Oh itu Yenye. Itu ini. Yenye. Krismon. Iya, Hmm. Tapi kalau sekarang gue lagi suka Ramune. Oh. Hah? Oh, Setlist kan? Setlist anjing. Apa sih? Ada set semua. Enggak. Enggak. Ramune aja. Enggak, tadi lu bilang lu suka idol Noyoake. Kalau sekarang Oke, iya. sekarang. Oke. Oh yang Ramune. ini era. Mohon maaf ya, saya kehadiran memang 380 kali ya. Tapi saya ngeliatnya member soalnya. Iya, iya. Oh, member. Merhatiin lagu saya. Oh, Jadi berarti kupingnya kayak gini ya? lagu. Pas nonton. Yang penting waro aja. Yang penting waro. Dia Kristi, dia pakai Kristi, earplug Kristi. kalau anjir. Iya. Oh, termasuk teater dari vacuum cleaner gitu. Sedot Tapi terus kalau keluar. lagu apa ya? Lagu ya? High tension dong. High tension High dong. tension. Oh, bukan dong. Jadi siapa dong? Tension. Tahan kasih tahan. Aku Seventeen. gua nangis. Wosh. Apa tuh? Tuh yang bikin kuping gua enak banget. Kuping Apa itu? Lagi terapi ear candle. air candle. Kalau bukan Migi Migi kata nggak tuh? pundak kiri Migi kotor. Kotor. Udah ngerti kata. Apalagi yang versinya sama sih. Versi Yupi sama ya. Sama apa sama lagunya? Tapi Sama-sama better maksudnya. versinya Fioni ya. Pembawaannya bagus. Better versinya Fioni. Bagus. Pembawaannya Bagus tuh versinya Fioni. Yang Fioni. Gimana tuh pendapatnya Bang Rafael? Setiap mereka bawanya pengen nangis, Pak. Lagunya sedih kan? Enggak, Gue Fioninya sedih, pengen gue nangis. Gua juga pengen nangis. Sedih. Sedih ya, sedih. Lagunya Gimana sedih, Bang Pak. Rafael Bang? Kenapa Sebagai dia? Fioni Oshi nih. Oh, Fioni. Udahlah Bang Rafael. Terima aja. Udahlah. Aja udah. Maya berantem. Pionnya ya oke kok. Fioni tiap denger lagu itu gini tahu tuh. Gini Jujur karena kadang terlalu kalau bagus, terlalu bagus. misalnya gue lagi Discord nih ya sama orang-orang ini terus tiba-tiba mereka nyetel Migi kata di ini gue kayak langsung ya ampun gue dosa apa lagi hari ini. yang kena mental dia. Karena gue Siapa suka yang Migi gua- kata. Gue suka Migi kata. Tapi Dia orang suka sama Migi kata playlist gue loh. Migi kata itu playlist kesukaan gue loh. Iya. Migi kata. Oh banyak yang suka nih. Migi. Ada yang suka ya. Iya. Ya nggak apa. Kalau misalnya memang itu ternyata memberikan
kesukaan buat orang-orang ya bagus. Cuman kalau buat gue Tinggal kena mental aja kebahagiaan. sih. Gue sedihnya sampai sekarang loh. Iya. Iya. Itu kalau menurut gue Mika Gata tuh ya menurut gue itu sumber lagu ini aja sih, mental breakdance buat gue, jadi nggak apa-apa sih kali-kali Mental kalau breakdance. misalnya gue lagi capek kan apa kayak aduh nih riset gak kemana-mana nggak jelas, kita dengerin Mika Gata aja, oke udah. Buat Pioni juga. Buat Vioni juga ya. Iya makanya sama aja makanya. Oke, berarti itu dari Bang Lori. Terakhir Bang TG gimana nih Bang? Gue ya. Hmm. Kalau setlist mungkin ini apa ya? Gue nggak bisa bilang juga setlist underrated juga. Mungkin yang suka juga banyak gitu. Tapi ini Lori dan Mas Alam gue nggak tahu, kayaknya kurang suka juga sama setlist ini gitu. Iya Apa kayaknya. tuh? Dari nontonnya. Buat gue setlist yang cukup gue sukain dan gue enjoy banget adalah Seisun Girls. Oh, Masa saya sih gue. Session Girls. Unit Kita song juga kok penikmat 4 doang. Girls nih. Sebenarnya sih menikmati aja. Makanya gua suka. Iya itu. Iya. orang Iya. ya. Session orang Girls tuh ya. lagu-lagu terakhirnya oke banget loh, apalagi Iya, iya. Cinderella Oh, itu iya, oke iya. banget sih. Karena Itu di oke situ banget. ada salah satu lagu yang gue suka banget di Apa? Seisun Girls. Ada Consider- Hizuki Kosen. Yang mana tuh? Apa? Oh, garis pergantian hari cinta. Izuki Kosen. Pergantian hari Oh, cinta. itu gue suka banget itu lagu. Sama Itu gue juga bagus, suka. itu bagus Gua sih. suka banget Itu juga gue suka Sumpah. sebenarnya. Wah, Itu anjing keren. itu Wah, semua. Iya. gila. Itu salah satu lagu Tapi yang emang enak lagunya. suka banget ya. Itu enak banget lagunya. Sumpah. Gitu. Itu lagu ya yang menurut gua kayak liriknya oke banget, terus kayak Ya. melodi oke Iya, banget. Dan iya. gini, kalau lu ambil lagunya doang nggak pakai lirik, itu bisa Ah. jadi apa background atau OST buat game Castlevania. Entah kenapa gue mikirnya gitu. Kayak gayanya kan agak sedikit, melodi itu agak sedikit Transylvanian Iya. gitu kan, Iya. terus kayak Eropa Tengah gitu. Jadi kayak dan bisa dibikin jadi suatu lagu tuh kayak itu gue suka banget sih, oke banget. Itu Dan lagu iya, Oke, gue suka asik. banget sebenarnya Asik juga Session sih. Girls, lagu-lagu setelah unit songnya tuh gue menurut gue itu oke semua Ya, sih. lagu setelah Unit Song itu apa kayak apa Fushigata, Don't Disturb. Oh iya. Don't Disturb itu kan lagu Lagu orang lagi berdoa. berdoa gitu ya, lagu berdoa. Virgin Love, Virgin Love. Iya, oke lah Tapi lagunya. gue Dan apa ya? ngatain SG, tapi itu gue paling banyak nonton SG. Tapi paling banyak nonton SG. Dan gue juga inget Iya. banget waktu itu pernah di Seisun Girls. Gue nggak tahu di tim mana ya waktu itu yang bawain ya. Waktu itu lagu terakhirnya Cinderella itu sempet kayak dibikin ada openingnya gitu loh. Oh, ada Kayak opening. opening apa ya, kayak opening dance-nya gitu lah. Iya, gitu. iya, iya. Arriba. Itu waktu tim mana ya? Tim Oh yang flamenco bukan sih bang? Flamenco gitu nggak sih? Iya. Itu gue taunya pas yang nonton video Soluna itu ada Soluna Baby ya? sedikit ininya, Baby iya. yang Mungkin, Mereka mungkin macam ada itu lah kayak flamenco jadi ya. nggak langsung Fushidara gitu Fushidara Nggak nggak langsung Cinderella gitu. Cinderella. Jadi tapi dia kayak ada opening sequence-nya gitu loh gitu dan itu Oh. keren banget sih dulu tuh. Gue waktu itu pernah lihat. Dan Seisun Girls masih apa ya? Mungkin salah satu setlist yang paling gue suka itu paling. Kalau lagu ya tadi bener Hizuki Izuki Henkosen, ya itu. Bankai. satu paket dah tuh. Iya, itu oke banget sih lagu itu, gue juga suka banget. Mantap. Ya, Oke, jadi kita sudah inilah ya, secara seluruh kita sudah membahas banyak banget nih. Udah ngomongin tentang siapa itu Mindam Random, terus udah ngomongin bahkan JKT48 sendiri, OC-nya, dan bahkan kita ngomongin fansnya juga. Iya. Dan akhirnya kita ngomongin JKT48 dari sisi seninya. Kayaknya sih kita sudah banyak banget obrolan malam ini. Jadi sebelum gua mau masuk ke penutup, mungkin karena ini gua sudah minum ramune orang dewasa, Yo, mau masuk ke sedikit free talk kali ya sambil nunggu durasi. Jadi mungkin apakah ada yang ingin diomongkan, disampaikan dalam 10 menit terakhir ini gitu, atau ya mungkin bebas dari siapapun ya, bahkan dari Farhan atau dari Cemara juga kalau ada. Kan kita belum Boleh, bahas boleh, Osi, nggak apa-apa. Osi kita bertiga nih. Tapi si Rafael itu ya. Tebak dong, tebak. Siapa? Oh Oh iya. iya. Oh ya, tebak ya bener. Kalau gua kan tadi udah sedikit ketebak ya Nah, gara-gara tapi si Rafael ini ada Osi satu lagi. Setelah dia vakum tuh Nggak ada ada. satu, nggak ada. baru dia oleng gitu. Tolong ya Vioni, tolong tonton di ternyata Kak Rafael osinya banyak nih. Kayaknya gue udah tahu deh osinya. Siapa Siapa tuh? tuh? Member JKT48. Betul Waduh. sekali. Betul sekali. Bener-bener. Oh, waduh. Minum terus. Siapa ya? Kalau Siapa? Kak Rafael, kita tebak Kak Cemara dulu kayaknya. Cemara ya? Dia paling Nah, suka. boleh buat tebakan Cemara dulu ya. Coba dulu. Kak Cemara ya? Gue belum mengenal lebih dalam kali ya. Coba udah sebutin aja satu nama lah, kali aja bener. Kali aja Aji Mumpung bener. Nih, Haji kalau Mumpung bener ya? gue giveaway langsung. Wah, anjir. Siapa ya Kak Cemara?
Kak Cemara ini sesuai dengan namanya, Cemara. Cemara. Kayak sesejuk pohon cemara. Sejuk. Siapa? Sebenarnya di dalam namanya tuh ada hint banget tuh. Member JKT yang Sejuk kayak sejuk gitu. sejuk kayak saya siapa ya? Gita. Kita sejuk dari ya enggak maksudnya. S ya karena Iya S. Itu sih. S, iya. Kak Cemara ya. Kayaknya ini. Apa harus gua buka dulu nih? Kita buka. Iya. Coba kita ke poin Twitter aja coba lo. Iya, coba. Oh, gue tahu. Banyak Apa pohon tuh? Cemara. Apa salam? Ini ya. Oh, Nah, oke. Oh, Padahal berapa detik dong ya? iya ya. iya. Kita tebak. Cika. Oh, Cika ya? Cika. Iya. Tapi Tapi benar. Tapi gue Aduh. pernah ketemu Bang Tegi itu di PC-nya Feni. Iya. Ketahuan. Berarti Nggak, suka Feni juga dong. Jadi kalau Lumayan, Feni itu emang gue suka ngobrol aja sama dia. Iya, iya. Karena gue tuh suka banget ngobrol tentang fashion ke dia lah gitu kan. Gue juga Iya. banyak dapat insight tentang fashion Iya. dari dia gitu. Makanya gue suka gitu Feni. Iya. Mungkin Wih. kenapa tuh bisa Cika tuh Bang Cemara, boleh diceritakan nggak? Kenapa Cika? Waduh, Iya. nggak tahu ya. Udah jarang PM, jarang nge-tweet. Langsung menyerang. Terus dia kalau ngepost foto Diserang tuh, lagi. dia pernah ngepost video tuh fotonya udah ada 3 bulan lalu. Terus dia bilang, aku post video baru gitu. Enggak, Iya. itu video udah 3 bulan. Gitu. Ya Tapi masih gue Allah. osin. Ngapain ya? Tapi masih iya ya, itu daya magis Cika tuh. Iya. Kenapa lu bisa osin tuh Kak Cemara? Aduh, nggak tahu sih. Ada suara-suara. Sebenarnya gara-gara Cinderella sih. Oh, Cinderella. Ya, Cinderella tuh Oh. Sensurakunya dia center kan. Oh. Terus yang gue denger Oh, iya. lagu itu tuh oleng gitu. Jadi oleng. Oleh. Kebetulan dia lihat. Oh itu Gua nggak tahu nih, kayak gitu. Kak Cemara bisa begitu ya? Iya, ini fun fact ya, gue baru tahu loh kalau dia ternyata gara-gara Sensuraku dan Oleng. Gue Biasanya juga baru tahu. iya itu cerita Oke, ke oke. publik ya. Kalau cerita ke kita soalnya beda. Kita nggak Biasanya pernah tuh Iya. ceritanya beda. iya, kalau cerita kita tuh bilangnya adalah ini gara-gara ada satu orang ngasih gue bisikan setan untuk WC Cika dan sampai sekarang dia masih dendam sama gue jadinya. Nggak apa, kita satu sama. Iya sih, bener sih, lu nggak salah sih. Pioni dan Sama. Cika gitu. Iya. Jadi dia kita berdua dihasut untuk udah lu VC aja sama Cika. Sementara dia bilang kayak udah lu VC sama Fioni. Kejadian dan ya udah VC tidak pernah sama lagi setelah itu. Berarti Kak Rafael bener pion ya? Bener. Bener. Iya. Tapi ada satu Wah. lagi. Salah satunya. Salah duanya apa? Ya Zizi tadi. Oh, Azizi. Bukan, benar? bukan. Azizi, Bukan. bukan. Jadi sebenarnya gini, dulu tuh tapi ada hubungan sama Zizi. Jadi gue pas gitu kan kita mau beli tiket Zizi terus kayak CS dulu segame. Oke, CS. Kalau CS udah habis, sold out. Bangsat. Waktu itu benar masuk ke mode desperate gitu ya, udah kayak apa? Udah kayak hewan yang lagi di corner gitu kayak anjir siapa dong siapa dong kayak ini. Muncullah nama Angelina Christie. Rizky. Oh. Aduh, gitu. Terus kayak ya udahlah Seneng gue. sama Christie ini beneran kagak ada beneran gak ada background, gak ada apa, kayak udah gue mau VC Christie aja, pak. Kira belilah waktu itu nggak salah 3 tiket apa ya, kayak ya udah coba 3 tiket VC apa 3 Christie. sesi? Wah. 3 sesi kali. Masing-masing 5 lagi dia. Masing-masing 5. Kan baru pertama kali masih 3 tiket. Baru pertama kali kok dia jadi top spender ya. Nah Sering itu terjadi. terus ya udah gue coba VC sama Christie kan, terus kayak ya udah pas VC gue beneran zero expectation, zero apa, toh gue dalam bet gak ngikutin JKT48, gue juga baru balik lagi banget, masih nggak tahu siapa-siapa. Cobalah video call ini, itu beneran gue masih kayak tiap masuk Zoom, halo Kak, suaraku kedengeran gak? Ya. Masuk gak? Terus kayak ini kita jadi tinggal diam aja kan, nunggu aja, terus kayak iya tinggal ini aja. Kira VC, terus ya udah pas VC ingat banget tuh Christie ngomong, halo Kak, baru pertama kali VC sama aku ya. Terus kayak iya bener. Wah. Terus ya udah dari situ kayak apa VC, terus gue kenalan, dia tanya gue ngapain di mana, terus gue bilang kan ya gue lagi di Jepang, lagi kuliah bla 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 bla. Terus kayak oh iya ini udah di situ datanglah bulan depan sama gue sama si Cemara ini lagi kayak kita VC lagi nggak? Ayo VC lagi coba kita tes. Nah pas VC, oh ternyata Christie ini
halo Kak, gimana di Jepang masih dingin gak? Kayak, buset, gue kaget sih itu kayak. Dia ingat ya. Iya dia Iya, ingat iya. ya terus ini. Terus Respect. kayak ya udah dari situ kayak oh iya masih ini Bapak udah mulai turun lagi suhunya. So, waktu itu kalau nggak salah bulan Oktober apa November gitu. Jadi kayak emang udah mulai dingin. Terus ya udah dari itu VC dan dari situ gue mulai kayak oh oke lah ini worth it banget untuk gue Oshin karena kayak ternyata kok dia bisa inget tuh gue kaget. Gue beneran shock aja sih kayak wah beneran langsung diingat padahal gue baru VC sekali gitu kayak. Dari situ gue lanjut gue VC terus sampai ke kalau nggak salah pas Desember kemarin tuh ulang tahun kan ya dia ya. Iya. Ya kan, cuman gue nggak tahu sih waktu itu gue ngasih gift nggak? Ya? Kayaknya nggak bisa ya, belum. Iya nggak sih Han? Ngasih. Oh nggak sih ya, iya. Aku lah si Waktu itu kurir kalau nggak salah itu. gue, nah iya, Yang nganterin Gua- dia Yang ternyata. nganterin. gue Yang nganterin kan semua. nitip ke temen gue kayak adalah suatu gift dari sini, nitip kebetulan dia pas lagi balik ke Indonesia, terus dari teman gue diserahkan ke si Cemara Hmm. dan sampai terus ya udah dari situ gue VC dan ini terus kayak oke lah apa namanya Desember itu gue mikir kayak udah gue bakal jadi Kristioshi kira-kira ya udah sampai terusin aja kayak nggak usah apa eh, Kasih sih. nggak perlu ini apa nggak usah kasih nggak usah ini kayak gue maksudnya pengen tahu dulu perkembangannya gimana gitu kan kayak ini datang nih bulan Januari di mana Januari itu tiba-tiba entah kenapa gue sama Cemara saling menghasut kayak udah lu VC aja sama Cika kayak kapan lagi lu dari kemarin ngomongin Cika mulu gitu di Discord sama di BM gue terus kayak dia juga bilang kok udah lu kepo kan sama Fioni karena lu ini terus ya udah nih kejadian iseng gue VC Fioni terus si Cemara VC Cika nah sejak saat itu udah kita beneran Oshi lama tuh kayak Udah. Lupa. Anjir. Anjing. Gua Jadi pikir orang yang baru. Gitu. Berarti sama kayak teman gue nih. Jadi teman gue tuh awal dari PC juga kan? hmm, Iya, Iya. kan makanya pindah Osi kan, nggak awal PC juga. Iya, iya. Ya ada teman gue ya, ada teman gue ya, ada Iya, teman iya, gue iya. cerita teman gue. Iya, saya. iya tuh. Iya. Iya Iya. itu Iya sih. Daya magisnya kuat banget ya berarti Fioni ya. lumayan sih karena pas VC pertama itu lumayan apa itu gue balik lagi gue zero expectation cuma entah kenapa pas VC sama Fioni itu gue sempet kepikiran buat bikin kayak gue mau Jiko pokoknya ke Fioni gue gak tau kenapa kayak gue mau Jiko gue mau Jiko pakai bahasa Jepang gitu kayak terus ya udah pas VC tuh gue ini kayak halo Fioni ini baru pertama kali gue terus gue mau Jiko dulu boleh nggak terus ya udah gue Jiko akhirnya terus kayak ternyata ngobrolnya seru terus kayak nyambung dan ini ya udah Oh, maksudnya sama Kristi nggak seru? Ya, jadi kita juga mau mengucapkan Dek Kristi, Iya. ya sayang sekali ya Dek Kristi tidak bisa mempertahankan Kak Rafael. Rafael Huta Barat dari Ya. Jepang ya. Sayang sekali, Lihat sekarang. sayang sekali dia harus berjatuh ke tangan Tentang Fioni Fioni ya. ya. Iya. Tapi Dek Kristi masih bisa lah. Tapi Dek Kristi masih bisa merebut Kak Rafael lah. Masih ya, bisa, gitu ya. iya, iya. Nah, Waduh. iya Jadi sebenarnya memang udah yang harus kejadian itu ditingkatkan sebenarnya lagi ya. Karena memang katanya ya, Katanya. rumornya nih, Kak Rafael bulan ini September ini Oh, ini September. mau Viko sama Kristi 10 tiket, Pak. 10 tiket. 10 tiket. Ya, 10 Waduh. Bulan ini. Oh iya, itu katanya Kristi gitu sama 10 Kristi. tiket. Ya, Oke. Iya. Jadi Kristi tungguin lah. tungguin aja ya. Iya. Ya Allah. Dikasih beban nih orang. Iya. jujur tapi ini lagi-lagi gue buka kartu lagi waktu itu sempet gue Buka semua. buka sempet semua. gue ini sempet gue ikut Cekica waktu itu karena waktu itu gue ada saldo sisa dari Cekica atau gue nggak bakal bisa two shot juga gitu waktu itu kan dalam waktu gue jauh gitu terus Cekica Kristi itu kalau nggak salah setelah gue 4 apa 5 bulan gak pernah VC sama dia lagi langsung kayak Rafael kemana aja kayak waduh. Wah, Dicariin. Lagi asik sama Fioni nih. Ya Allah. iya Oh, gitu. udah begitu jadi ya udah tapi kalau ada kesempatan gue mungkin bakal VC lagi cuman Bulan setidaknya ini pas Bulan ini sama gue sesi 3, ayo. serius mau nih bang boleh lah kita Gue pengen sama ini juga sama Kristi juga soalnya, sesi 3 lah. sesi 3 boleh nanti kalau jadwalnya Kalau dapat ya. memungkinkan, Bang. Karena Ya itu susah. kalau dapat dan Kalau kalau dapat. jadwalnya Susah juga loh. pas Sesi 3 dia susah, agak susah. Jangan sesi 3 lah. Gue mau sesi 3. Ya bego lu nya aja. Udah usahain malah maksain aja. Enak coy Iya. malam-malam. Kalau Viko mah enak Hah? banget. iya bener tapi kalau udah jam 9 malam kan di sini kayak enak banget tuh VC jadi malam gitu Nah, itu jadi terus jadi kayak pas kemarin mereka datang ke Jepang yang di TIFF itu yang mereka nampil jadi kayak ya gue lumayanin lah kayak woi Kristi Oh nonton kemarin ya. nonton gue kemarin
Gue ngomong Wei Krisi tapi abis itu tablet gue angkat benderanya ini Vioni. Jadi ya udah. Oke, Itu sih untuk perjalanan Oshi. Gue mungkin terakhir Bang Farhan nih. Siapa tuh kira-kira Bang Oshinya? Farhan nih Osinya siapa? Bang Farhan udah tebak nih. Luffy. Ya, jadi Jangan mentang-mentang One Piece. Belakangnya harus Luffy dong. Zoro pasti. sesuai. bukan. Big Mom. Jadi sesuai poster yang ada di kamar saya ya, sudah pasti bisa nebak gitu lah Osinya yang Marsha. kira-kira nyukai Jepangan gitu. Marsha? Yang tidak bukan adalah Jessica Chandra. Jessica Chandra. Cici. Sekali ya. Suka Jepangan loh. Jepangan. Iya. Emang iya? Kayaknya kagak dah. Iya kayak Oke. ada. Jadi Jauh. Osi ku Jessie bang gitu. Oh, Yes. Simpelnya milih Jessie gara-gara diinget aja, gara-gara sering nongol di showroom gitu. Hmm. Zaman-zaman 2021 pas showroom masih sepi ya, nggak Oh, seperti iya. sekarang. Jadi kan Hmm. tipis-tipis suka podium dari bintang gratis gitu kan. Dulu kan Oh, Iya, bintang dulu gratis, iya. good podium times banget 13 tuh bisa dulu. gitu lah. iya. Dulu kayak penontonnya 1/10 dari sekarang kali Iya, ya. dulu Iya. 1000 tuh udah banyak di Bener-bener. Jessie sebenarnya. Dulu bintang aja kita bisa podium. Bisa podium. Iya, Iya. bintang Bintang Asalkan gratis. konsisten. Asalkan konsisten Hmm. Iya. farmingnya. Kalau sekarang mana bisa Sekarang kan? jangan harap anjir. Udah mulai Iya. gede podium anjir gua. Kadang udah top up gold sampai 100 gold Iya. aja minimal ya. Gak Kagak bakal, podium iya di juga. bawah cuy. Di Minimal bawah. Iya. tower Minimal bisa 2 minimal satu tower gitu. iya. Minimal Kayak tower tower. tower 1 tuh panggung depan. Kalau podium Iya, enggak. Iya gitu. Jadinya pas sudah sering mampir di podiumnya Jessie, pas pertama kali PC dia ingat sama nama gue gitu. Ah. Farhan di sini gitu. Oh ya udah, jadi pas dia ingat kayak fan service-nya bagus nih, makanya Emang iya, oh, ya betul. udah deh. Dan Jessie bagus. Ya Iya. betul kan, Jessie kan termasuk Iya, Iya. Jessie, gue setuju fan sih service-nya apalagi lah. pas gue VC sama Jessie itu. Oh iya, Karavel pernah juga ya? Iya, kan ada lu anjir. Oh iya, ada gue. Jessie bagus. Kan kita bertiga satu ruangan. Iya, nah, waktu itu kita janjian. Jadi kayak apa bulan April apa kalau nggak salah kayak, woi kita Oh. coba Puasa. mampir ke salah satu Oshi kita gitu kayak mampir yuk ramean gitu PC bareng gitu. Terus waktu itu ya kedapatan roulette-nya Jessie gitu. Ya udah. Menangkan sih. Oh di roulette ya? Tuh, Nggak, di mereka dulu. aja tuh mampir ke satu Oshi mereka ramean. Kalian juga gitu tuh. Oke, gue bulan ini Oke, kayak boleh. Kan indah. Kan Kan indah. gua Udah ganti. Udah ganti dong. Gua pengen Udah sama ganti. Eli. Gua sama Kenapa Eli. jadi berantem? Juga mau Eli, Kenapa jadi hey. berantem? Gue mau Eli dong. Nggak boleh, Lam. Jangan Oh, dong. nggak boleh. Dilarang, sumpah. Ya udah kita ke Kristio, Min. Ayo, Kristi yuk. juga ya. Ayo, Kristi Kristi, ramean kita. iya. Ramean Mas. Setuju gua. Kemudian indah. Kristi. Nah, udah indah aja. Indah aja lah. Indah aja lah. Indah aja. Ada juga takut dimarahin sama Indah. Ya. Tolong TG dijaga ya. Ya. Gua agak rada-rada nih. Kak, bukan gitu. Bukan tolong Tega dijaga. Kenapa? Kak, tolongin gua, Kak. Gitu. Udah tolong doang ya. Kak, Iya. tolongin Iya. gua, Kak. Indah Pak, Indah bilang ke kalian ya, bebannya di gua sekarang ya. Geblek. Ya, Sudah, terakhir deh mungkin Oh, terakhir deh Sekarang dari, kita penutup ya. dari minum random nih. mungkin dari gua buat kalian aja deh ya. Ya, boleh, Sekali Bang. lagi thank you banget udah ngajak kita buat berada di podcast kalian. Iya. Jujur gue seneng banget tadi, gue juga udah bilang tadi, gue seneng banget kalian ada di YouTube. Semoga kalian bisa konsisten aja lah ya. Kalian bisa konsisten dan ya intinya temenin kita lah. Iya. Temenin kita di field yang mulai sudah tidak banyak orang ini loh gitu. Mari, Terharu aku mari banget. kita. Ya, Iya. temenin kita lah di sini gitu. Gue seneng banget. Semoga konten-konten kalian bisa jalan terus. Amin. Makin banyak variasi kontennya juga gitu kan. Amin. Dan semoga kita juga kapan-kapan bisa ketemu langsung ya. Iya. Wah, boleh. Oh, Bang. itu pasti Boleh banget. ini boleh banget Kita sih. ketemunya di Jepang ya. Salam dong, Tiketnya Jepang dong. aman, tiketnya aman. Ya lah Mantap gitu. itu. Intinya gue seneng banget udah ada kalian di YouTube sekarang. Good luck guys. Sama dari gue mungkin juga ya. Jujur ya, kita merasa terhormat ya. Dan gue juga ngucapin terima kasih udah ngadain GA juga kemarin ya. Itu lucu banget. Tapi dari gue mungkin buat kalian yang baru mungkin merintis, ini bukan menggurui ya, tapi lebih kayak jangan terlalu pasang target lah. Mungkin emang Ya, di jalanin aja gitu. jalanin Maksudnya, aja. Iya.
ya jangan jangan kayak misal tahun ini mesti Mesti dapat apa 10.000 subscriber atau apa. Iya. Jalanin aja guys karena Enjoy. gua pun dulu begitu guys. Iya. Karena ya udahlah kita bikin aja bikin tapi makin lama kita bangun komunitas sendiri gitu akhirnya Iya. punya komunitas sendiri yang nikmatin konten-konten kita gitu. Iya, enjoy aja ngejalaninnya juga. Ya benar, jangan ada target dan juga jangan jangan terlalu pedulin perkataan-perkataan orang lain juga sih, yang mungkin yang negatif, mungkin nanti datang gitu ya. Kita kan nggak tahu. Mungkin pasti datang lah gitu. Baik lagi, kita nggak bisa semua orang kan. Kita nggak bisa nyenengin semua orang. Pasti aja ada yang nggak suka lah sama konten kita, ngapain sih nggak jelas segala macem gitu kan. Iya. Kalian fokus aja sama Sama orang-orang yang nonton kalian. Yang mau nonton. Yang mau nonton kalian, nggak usah fokus sama orang-orang yang nggak mau nonton gitu. Iya, betul. Itu aja. Kuncinya konsisten sih. Ya. Konsisten. Karena jujur ya di dunia YouTube JKT48 ini memang berat. Apalagi sekarang. Nggak se-TikTok ya. Nggak bakal setinggi TikTok. Iya, kalau Itu sih. itu aja. Enjoy aja. Good luck. Kalau pesan gua selalu ceria dan bersinar selalu. Melodi, Melodi udah ex-member anjir. Melodi, step down. Melodi, kenapa? Melodi, step down. Step down. Langsung step down. Oke, berarti dari Mas Alam ada nggak mungkin? Oh, masalah ada. Apa ya? Ya tadi sih konsisten. Pokoknya buat Aji Mumpung, buat bagaimana kalian buat orang lain itu ngelihat bagaimana kalian serunya ngonten bareng, ngidol bareng, gitu aja sih. Oke. Yang penting enjoy. Oke. Kalau kalian maksudnya kalau kalian masih bisa nikmatin fandom ini, kalian juga pasti bisa nikmatin bikin kontennya gitu. Iya. Enjoy aja. Betul sih. Jangan ada target sih buat gue. Itu betul Dan sih. ini Itu betul banget. sih satu lagi, hindarin kayak hindarin tubir-tubir gitulah, hindarin betul. bahas-bahas tubir Iya, atau betul. segala macam gitu. Iya. Karena karena mungkin orang-orang tuh kebanyakan sebenarnya tuh kayak nyari maksudnya mereka tuh udah capek gitu ngelihat timeline tuh isinya tubir mulu gitu. Mereka tuh kadang ngelihat content creator pengen nyari yang gak bahas tubir loh Iya. gitu. Pengen ya udahlah gue mau seru-seruan aja gitu. Iya. Tapi ketika kita nanti ngasih apa sih namanya? Bahan. Yang ngasih perhatian juga, ngasih perhatian juga ke orang-orang yang tubir kan jadi kayak nih kenapa jadi bahas ini lagi Kok gitu bahas kan. tubir lagi gitu Iya, ya. kita tuh harusnya jadi pelarian orang Untuk dari tubir gitu kan. Iya. Jangan hindari itulah gitu. Hindari itulah. Karena itu pun yang dilakukan sama kita gitu. Iya. Kita tuh menghindari banget. Dari 2019 kita benar-benar menghindari. Dari kita ditubirin habis-habisan pun kita nggak balas mereka gitu. Jangan gitu. Ya ini intinya karena balik lagi gue tuh pengen bikin komunitas yang sehat aja gitu. Karena hakikat ngidol adalah senang-senang. Ya betul. Hakikat Senang-senang. dasarnya itu. Itu dasarnya. Dan Lu cari hiburan. ketika itu udah nggak ngidol itu udah nggak bisa udah nggak bisa kalian udah nggak bisa seneng-seneng dari situ ya berarti cara ngidol kalian ada yang salah gitu. Ada yang salah. Intinya itu lah. Oke. Semangat podcast Aji Mumpung. Terima kasih. Oke. Karya sumpah. Oke teman-teman, itulah segmen kurasi, kultur dan inspirasi untuk episode pertama yang seperti akan dibagi menjadi 2 bagian, part 1 dan part 2. Ditunggu aja untuk episode kurasi berikutnya di mana pastinya kita akan mengajak orang-orang yang sudah mendevote waktu dan energinya untuk JKT48. Untuk kita bisa mengulik pikiran mereka kayak gimana dan kita bisa mengenal lebih dalam. Oke, baik, terima kasih untuk para Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Aku yang makasih. Aku yang makasih kau. Arigatou gozaimasu. Kurasi, kultur dan inspirasi by Aji Mumpung.